Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita semua untuk kita hadir di majelis ilmu. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Tak lupa kita berzikir di pagi hari ini. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika wastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita lanjutkan pembacaan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Pagi hari ini bab kita adalah ma jaa'a fi 'aisyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita menyelesaikan bab tentang nama-nama Nabi Muhammad, pagi hari ini tentang kehidupan Rasulullah. Potret kehidupan Rasulullah, hari-harinya Rasulullah. Ya. Hadis yang pertama disampaikan oleh Qutaibah bin Sa'id. Kemudian qala haddatsana Abul Ahwas an Simak bin Harbin. Qala sami'tu Nu'man bin Bashir yaqul. Jadi sahabat Nu'man bin Bashir yaqul, kata beliau, alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum. Laqad ra'aita nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu minad daqali ma yamla'u baqanahu. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi seorang sahabat itu pernah berkata kepada sahabat-sahabat yang lain, ketika mereka sedang makan enak, begitu. Jadi sekumpulan sahabat kemudian sedang makan enak, sedang menikmati ya sajian yang mereka buat, kemudian mereka nikmati bersama-sama. Kemudian sahabat Nu'man ini ya bilang kepada sahabat yang sedang asyik makan itu, yang sedang ya, menikmati makanan itu, kata Nu'man bin Bashir, alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum. Alhamdulillah kalian bisa makan enak, bisa minum sesuka kalian yang kalian inginkan, gitu. Kita syukuri, kata Nu'man bin Bashir. Laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu minad daqali ma yamla'u batnahu. Aku teringat dahulu ketika Rasulullah masih ada bersama kita, beliau atau kita sering melihat
Ya, beliau itu lapar, tidak ada makanan, bahkan untuk sekedar kurma yang jelek yang paling murah saja itu kadang beliau tidak memilikinya untuk sekedar mengisi perut beliau yang kosong begitu. Jadi Nu'man bin Bashir ini ingin mengingatkan, ya, selain kita bersyukur atas makanan yang bisa kita nikmati, ingat juga dahulu Nabi kita sering merasakan lapar, kata beliau. Bahkan kurma yang paling buruk saja, kurma yang paling murah saja, sering Rasulullah tidak memilikinya untuk sekedar mengganjal perutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan Nu'man bin Bashir pada bab fi aishin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengingatkan karena memang Nabi kita suka berlapar-lapar. Nabi kita ya suka berpuasa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tetapi di balik laparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu justru Islam itu kemudian tersebar dengan baik. Di balik laparnya Rasulullah bersama para sahabat-sahabat, ya, kemudian Romawi dan Persia itu takluk di bawah kekuasaan Islam. Begitu. Di balik laparnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat, kemudian banyak kemuliaan-kemuliaan. Begitu. Kalau di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, salah satu, kata Imam Az-Zarnuji, salah satu yang harus dilakukan oleh para penuntut ilmu itu jangan banyak makan, harus sering lapar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu yang disampaikan oleh Ta'limul Muta'allim oleh Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Begitu juga kalau ingin hafalannya itu kuat, sering-seringlah berlapar-lapar, kata beliau, jangan banyak makan. Meskipun itu orang-orang dahulu. Kalau kita kalau mau belajar, kalau nggak makan, lapar, capek, ngantuk, nggak bisa belajar. Nanti habis makan, kenyang juga ngantuk, nggak bisa belajar. Ya, tapi kalau orang dahulu, oleh Rasulullah bahkan oleh Imam Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim, penuntut ilmu itu harus sering-sering lapar, kata beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah nggak lapar penuntut ilmu, ada MBG. Ya. Itu kalau pesan beliau. Begitu juga Rasulullah. Tapi dengan laparnya Rasulullah bersama para sahabat itu, ya, sepertiga bola dunia itu di bawah kekuasaan Islam. Dengan laparnya Rasulullah bersama para sahabat itu, kerajaan Persia, kerajaan Romawi itu runtuh di bawah kaki orang-orang beriman. Itu laparnya Rasulullah, begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kata para orang-orang bijak, kalau Rasulullah itu sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan, begitu. Kalau Rasulullah itu sedikit marah, kalau kita sedikit-sedikit marah. Jadi beda antara kita dengan Rasulullah hanya sedikit saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atau Nu'man bin Bashir ketika mendengar atau melihat sahabat-sahabat itu sedang nyaman, sedang menikmati makanan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu potret kehidupan Rasulullah. Hadis yang kedua disampaikan oleh Ibunda Aisyah. Ini dia, apa kata Ibunda Aisyah? In kunna ala Muhammadin namkuthu syahran ma nastauqidu binarin in huwa illa tamru wal ma. Masya Allah, ini keluarga Nabi. Keluarga Nabi, kata beliau, kami dahulu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Ibunda Aisyah, kami ini adalah ahli baitnya Rasulullah, keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kami sering kok namkuthu syahran ma nastauqidu binarin. Kami sering dalam 1 bulan itu tidak pernah kompor atau tungku kami ini menyala, begitu. Maksudnya tidak pernah masak karena tidak ada makanan yang bisa dimasak. Apa? In huwa illa tamru wal ma, kecuali yang kami miliki adalah
kurma dan air putih saja, begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi sampai digambarkan oleh Bunda Aisyah bahwasanya keluarga Rasul itu ternyata kehidupannya sangat sederhana. Makannya tidak harus makanan yang dimasak oleh api. Bahkan dalam 1 bulan pun tungku kami tidak pernah menyala. 1 bulan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Hanya ada kurma saja dan air, kata beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini kata penulis, Ibunda Aisyah ingin mengabari kepada kita tentang kondisi dan potret kehidupan Rasulullah SAW. Begitu. Makanannya pun sangat sederhana. Tapi itu pun wa yahmadunallaha ta'ala ala dzalika. Rasulullah tidak pernah kemudian bersedih, Rasulullah tidak pernah kemudian merasa kecil hati. Dengan kondisi seperti itu, Rasulullah tetap mengatakan alhamdulillah, begitu. Fadhkur ayyuhal muslim halakal an wa qarinhu bihali sayyidil ummah wa as'adal khalq. Kemudian coba orang-orang beriman bandingkan kehidupan kalian sekarang dengan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya pemimpin para nabi dan orang yang paling baik di atas muka bumi ini. Ternyata kondisinya sangat sederhana, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, manusia itu dengan dunia itu ada empat kondisi. Manusia itu dengan harta duniawi itu ada 4 kondisi. Begitu. Pertama, qismun lam yuridud dunya wa lam taridhum ka Abi Bakrin As-Siddiq, begitu. Ada manusia yang abai sekali terhadap harta benda itu. Saya nggak mau jadi memiliki harta benda yang banyak, begitu. Saya memilih hidup sederhana saja. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq ini meskipun dia memilih hidupnya menjadi sederhana, tapi harta itu datang ya berbondong-bondong, begitu, ke rumahnya. Datang berbondong-bondong ke rumahnya. Kemudian berbeda juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini ingin dia banyak memiliki harta benda, begitu. Tetapi kemudian Umar bin Khattab juga dihadiri atau didatangi banyak harta benda. Tapi kemudian harta bendanya itu tidak menjadikan beliau abai terhadap ya agamanya. Jadi kalau Abu Bakar As-Siddiq itu nggak mau, sudah saya cukup dengan apa yang saya makan. Tapi memang takdirnya Abu Bakar As-Siddiq itu jadi kaya raya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita mau ikut Abu Bakar As-Siddiq atau Umar, begitu. Umar memang iya, saya mau katanya. Dan harta itu banyak hadir, begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, yang satu memang tidak mau, tapi harta tetap hadir. Yang satu mau, tapi sama juga harta hadir. Dan semuanya harus di dalam ya perjuangan ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Kemudian yang ketiga, ada sekelompok manusia yang sangat menginginkan banyak memiliki harta, tetapi harta itu kemudian tidak pernah hadir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tidak pernah hadir dalam kehidupannya. Dijadikan oleh Allah dia fakir, dijadikan oleh Allah dia diuji, begitu. Diuji dengan hartanya. Kemudian dia bersabar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan oleh ya Al-Imam Al-Jamal tentang manusia dan kondisinya bersama harta, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi mungkin kita bisa melihat begitu kondisi kita itu ada yang di kondisi pertama, yang kedua atau yang ketiga. Jadi tidak usah kemudian berkecil hati, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau ada orang yang kaya kemudian dia menginfakkan hartanya, berarti dia di posisi pertama kayak Abu Bakar. Sebenarnya nggak mau, tapi harta yang datang. Atau kita mau dan harta pun juga datang, begitu. Seperti bagaimana Umar. Yang ketiga adalah mau banget, tapi harta itu nggak pernah datang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita diuji dengan kefakiran. Ini yang disampaikan di dalam kitab Kondisi Kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat sederhana sekali.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Kemudian qismun araduha wa aradathum ka khulafa'i Bani Umayyah wal Abbas illa qalilan minhum. Begitu. Ada yang keempat adalah orang-orang ataupun para khalifah-khalifah Umayyah dan Al-Abbas atau khalifah dinasti Abbasiyah. Begitu. Mereka didatangi oleh dunia. Begitu. Didatangi oleh dunia dan memang mereka menginginkan banyak harta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, didatangi oleh dunia dan memang mereka menginginkan harta itu menjadi banyak, sebagaimana para khalifah-khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Kecuali segelintir dari mereka, memang para penguasa-penguasanya, para khalifah-khalifahnya adalah orang-orang yang kaya dan tajir melintir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi didatangi. Begitu. Didatangi dan memang menginginkan. Kebalikannya Umar begitu, pingin. Setelah pingin baru dunia itu datang dan dihabiskan dalam rangka dakwah. Tapi kalau Umayyah dan Al-Abbasiyah begitu, didatangi tanpa harus mereka pingin, didatangi oleh dunia tersebut, kemudian menjadi dinasti yang begitu kokoh, dinasti yang begitu besar, sehingga kemudian Islam itu dengan ditopang harta yang banyak menjadi terus berkembang yang menguasai dunia pada saat itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, meskipun pada akhirnya dunia itu juga menjadi ujian kepada mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dua hadis ini. Mudah-mudahan kita dimudahkan sedikit mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.